Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Canda Widya Santika dari kelas 4D. Di sini saya akan membahas atau sedikit menjelaskan mengenai vaksin HPV. Dan di sini juga saya tidak sendirian, ada teman-teman saya yang akan ikut menjelaskan tentang materi ini, yaitu Niki Ristianti Gunandi dan Fajar Maulana Ridwan. Nah, mungkin di sini kita asing ya dengan yang namanya HPV atau Human Papillomavirus, yang mana virus ini bisa menginfeksi laki-laki maupun perempuan. Nah, dia itu masuk ke dalam tubuh kita melalui hubungan seksual, dan beberapa strain HPV yang menyebabkan penyakit kelamin yang dikenal dengan Candylema acuminata ini atau kutil kelamin. Beberapa strain yang lainnya, terutama tipe 16 dan 18 itu bersifat onkogenik atau dapat menyebabkan kanker. Jadi, vaksinasi HPV juga itu merupakan pencegahan primer kanker serviks uterus atau vaksinasi profilaksi HPV 16 dan 18, dan Pap smear itu merupakan bagian dari pencegahan sekundernya. Jadi, pencegahan yang terbaik adalah dengan melakukan vaksinasi dan Pap smear untuk menjangkau infeksi HPV resiko tinggi lainnya. Dan vaksinasi HPV itu diberikan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap infeksi HPV, terutama yang dapat menyebabkan kanker serviks, yaitu HPV tipe 16 dan 18. Dan terdapat dua jenis vaksin HPV L1 PLP yang sudah dipasarkan melalui uji klinis, yakni Cervarix dan Gardasil. Yaitu Cervarix vaksin HPV atau Cervarix ini hanya diberikan pada wanita dan hanya untuk mencegah kanker serviks saja. Dan jenis vaksin bivalen HPV 16 atau 18 L1 PLP, dan pada preparat ini protein L1 dan HPV diekspresikan oleh rekombinan baculovirus vector, dan PLP dari kedua tipe ini diproduksi dan kemudian dikombinasikan sehingga menghasilkan suatu vaksin yang sangat merangsang sistem imun. Preparat ini juga diberikan secara intramuskular dalam 3 kali pemberian, yaitu pada bulan ke-pertama, kemudian diteruskan pada bulan ke-1 dan ke-6, dan masing-masing itu 0,5 mg Gardasil. Vaksin HPV juga Gardasil dan dapat diberikan pada pria maupun wanita, dan fungsinya untuk mencegah kanker serviks, kanker vagina, atau kanker vulva pada wanita, lalu kutil genital pada pria maupun wanita. Adalah vaksin quadrivalent yang nama protein L1 dari PLP HPV tipe 6, 11, 16, atau 18 ini diekspresikan lewat suatu rekombinan vektor Saccharomyces cerevisiae. Dan vaksin ini tidak mengandung thimerosal atau antibiotik, jadi vaksin ini seharusnya disimpan pada suhu ruangan 20 atau 80 derajat Celcius. Nah, mungkin untuk etiologi dan efek sampingnya akan dijelaskan oleh Niki Ristianti Gunadi. Selanjutnya, saya Niki Ristianti Gunadi akan menjelaskan tentang etiologi dari vaksin HPV. Untuk yang pertama yaitu kanker serviks. Etiologi dari kanker serviks terbanyak adalah infeksi virus HPV, terutama tipe 16 dan 18. Tetapi tidak semua wanita yang menderita infeksi virus HPV berkembang menjadi kanker serviks. Faktor-faktornya diantaranya yang pertama riwayat seksualnya, kedua merokok, ketiga yaitu dengan penggunaan pil KB. Lalu yang kedua yaitu kanker vulva dan vagina. Etiologi kanker vulva masih belum diketahui secara pasti, namun diketahui bahwa faktor risiko penyakit kanker vulva ini adalah dari multifaktorial. Lalu yang ketiga yaitu kanker anus. Penyakit ini muncul dan berkembang dari adanya mutasi atau perubahan gen. Gen yang bermasalah akan merusak sel-sel yang sehat dan memengaruhi fungsinya di dalam tubuh. Yang keempat yaitu kondiloma acuminata. Yaitu penyebab dari kondiloma acuminata adalah HPV yang merupakan virus deoxynucleic acid atau disebut juga dengan DNA. Kecil dari famili Pavoviridae. HPV virion tidak mempunyai envelop berdiameter 55 nanomikro dan mempunyai kapsid icosahedral. Lalu yang terakhir yaitu respiratory papillomatosis berulang. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV. Ada sekitar 200 jenis HPV yang ada, di mana tipe HPV virus atau HPV. Ada sekitar 200 jenis HPV yang ada, di mana tipe HPV 6 dan HPV 11 adalah virus yang sering ditemukan pada papilloma laring.
Pembahasan selanjutnya yaitu efek samping dan kontraindikasi dari vaksin HPV. Efek sampingnya ada 7, diantaranya yang pertama yaitu gangguan pada lokasi penyuntikan. Biasanya terjadi berupa nyeri atau kemerahan dan terjadi pembengkakan. Kejadian indurasi dan parestesia lokal pada lokasi penyuntikan ini merupakan yang jarang terjadi. Lalu yang kedua yaitu gangguan pada sistem syaraf, diantaranya nyeri kepala dan pusing. Yang ketiga yaitu gangguan pada sistem pencernaan, bisa berupa mual, muntah, diare, dan sakit di area perut. Yang keempat yaitu gangguan pada kulit dan jaringan subkutan, berupa gatal, ruam kulit, dan urtikaria. Yang kelima, gangguan pada sistem otot, rangka, dan jaringan ikat, diantaranya mialgia dan artalgia. Lalu gejala infeksi diantaranya demam dan infeksi saluran pernapasan bagian atas, namun biasanya yang ini jarang terjadi. Untuk yang terakhir yaitu pingsan, bisa terjadi 30 menit setelah vaksinasi. Lalu untuk kontraindikasinya yaitu adalah pada pasien yang memiliki reaksi hipersensitivitas seperti riwayat alergi atau riwayat anafilaksis terhadap vaksin HPV atau komponen dari vaksin HPV itu sendiri. Saya Fajar Maulana Ridwan. Saya akan memaparkan tentang etiologi vaksin HPV. Nah, etiologi vaksin HPV yang pertama ada kanker serviks. Etiologi kanker serviks terbanyak adalah infeksi virus HPV, terutama tipe 16 dan 18. Tetapi tidak semua wanita yang menderita infeksi virus HPV berkembang menjadi kanker serviks. Beberapa faktor resiko lain mempengaruhi perkembangan infeksi virus HPV ini menjadi kanker serviks. Yang pertama, faktor resiko kanker serviks dari gaya hidup yaitu riwayat seksual. Lalu ada ketika seorang merokok, ia dan orang di sekitarnya terpapar banyak bahan kimia penyebab kanker yang mengaruhi organ, dan selain paru-paru, molekul berbahaya ini diserap melalui paru-paru dan dibawa dalam pembuluh darah ke seluruh tubuh. Wanita yang merokok 2 kali lebih berisiko terkena kanker serviks daripada wanita bukan perokok. Lalu yang ketiga ada kanker vulva dan vagina. Etiologi kanker vulva masih belum diketahui secara pasti. Namun diketahui bahwa faktor risiko kanker vulva adalah multifaktorial. Faktor risiko kanker vulva adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia lanjut. Lalu infeksi HPV subtipe 16, 18, 31, dan 2, 3. Lalu ada lesi prekanker. Yang keempat merokok. Yang kelima imunodefisiensi. Nah, untuk selanjutnya ada kanker anus. Penyakit ini muncul dan berkembang dari adanya mutasi atau perubahan gas gen yang bermasalah atau merusak sel-sel yang sehat dan mempengaruhi fungsinya dalam tubuh. Berikut adalah faktor-faktor pemicu munculnya penyakit ini. Yang pertama, usia, jenis kelamin, pernah atau sedang menderita kanker serviks, lalu infeksi human papillomavirus atau HPV, sering bergonta-ganti pasangan seksual, lalu memiliki sistem imun tubuh yang buruk. Selanjutnya, kondiloma acuminata. Penyebab kondiloma acuminata adalah HPV, yang merupakan virus deoksi nukleik asid atau DNA. Kecil dari famili Panovirus HPV, Iviro tidak mempunyai envelope berdiameter 50 mm. Lalu selanjutnya ada respiratory papillomatosis berulang. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV. Nah, selanjutnya ada kuratif vaksin HPV. Yang pertama, jauhi kebiasaan merokok. Wanita yang memiliki kebiasaan merokok berisiko terkena kanker serviks lebih besar dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok. Rokok menyebabkan sistem kekebalan tubuh lebih rentan melawan virus HPV. Rokok juga mengandung zat karsinogen yang dapat meningkatkan aktivitas virus HPV di leher rahim. Lalu, konsumsi makanan sehat, berolahraga, dan lakukan seks aman. Gunakan kondom agar dapat mengurangi risiko terkena virus HPV. Hindari melakukan hubungan seks dengan pasangan yang berganti-ganti. Lalu ada preventif vaksin HPV. Yang pertama, mendapatkan vaksinasi HPV sejak remaja. Kedua, melakukan pemeriksaan pap smear dan
Ketiga, melaksanakan pemeriksaan lanjutan sesuai rekomendasi dokter. Untuk efek samping dan kontraindikasi, yang pertama, gangguan pada lokasi penyuntikan berupa nyeri, kemerahan, pembekakan, kejadian indurasia, dan parestesia lokal pada lokasi penyuntikan sangat jarang terjadi. Kedua, gangguan pada sistem saraf, diantaranya nyeri kepala dan pusing. Ketiga, gangguan pada sistem pencernaan berupa mual, muntah, diare, dan nyeri perut. Keempat, gangguan pada kulit jaringan subkutan berupa gatal, ruam kulit, dan urtikaria. Kelima, gangguan pada sistem otot, rangka, dan jaringan ikat, diantaranya mialgia dan arthralgia. Yang keenam, gejala infeksi, diantaranya demam dan infeksi saluran pernapasan bagian atas. Yang ketujuh, pingsan bisa terjadi sampai 30 menit sesudah vaksinasi apapun. Lalu kontraindikasi vaksin HPV. Kontraindikasi vaksin HPV adalah pada pasien yang memiliki reaksi hipersensitivitas seperti riwayat reaksi alergi atau riwayat anafilaksis terhadap vaksin HPV atau komponen dari vaksin HPV. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.